Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitra Irhamna dengan NPM 2120520. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi korporat. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi korporat, dan ruang lingkup komunikasi korporat. Nah, yang pertama ada komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa pengertian yang mendalam, sehingga dapat disimpulkan seseorang akan memberikan informasi yang dia ketahui dan pihak lainnya akan memberikan respon serupa. Dan akhirnya pula sampai pada titik di mana orang-orang yang menjadi pelaku komunikasi tersebut mencapai sebuah pemahaman yang sama. Lalu yang kedua ada korporat. Korporat yaitu sekelompok orang yang bersatu mendirikan sebuah entitas berbadan hukum. Secara legal, korporat ini sama halnya dengan perusahaan biasa. Hanya saja kata korporat tersebut terbiasa digunakan untuk menggambarkan perusahaan yang sudah mapan. Lalu yang ketiga ada komunikasi korporat. Komunikasi korporat adalah salah satu jenis komunikasi yang terkait dengan lembaga, instansi, atau perusahaan, baik komunikasi secara internal maupun secara eksternal. Komunikasi korporat memiliki area yang sama dengan humas atau bisa disebut public relation. Lalu kemudian ada ruang lingkup komunikasi korporat. Yang pertama adalah menjaga reputasi perusahaan, yang kedua mengawasi program tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang ketiga mencegah terjadinya krisis di perusahaan tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan tentang komunikasi korporat, lalu ada ruang lingkup komunikasi korporat, selanjutnya saya akan menjelaskan apa fungsi dan tujuan komunikasi korporat. Yang pertama ada fungsi komunikasi korporat, yaitu membangun kepercayaan publik, menjaga budaya untuk tetap kondusif sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik, menjaga kepuasan stakeholder termasuk pemegang saham dan juga pemerintah, serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemecahan krisis yang dapat mematikan perusahaan. Yang kedua ada tujuan komunikasi korporat, yaitu membangun kredibilitas dan membangkitkan motivasi bagi stakeholder perusahaan guna meminimalkan biaya pengeluaran proses transfer komunikasi. Adapun tujuan dari komunikasi korporat yaitu dibagi menjadi dua, ada komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Untuk komunikasi internal yaitu memberikan informasi sebanyak dan sejelas mungkin mengenai perusahaan, menciptakan kesadaran anggota atau personil mengenai peran perusahaan dalam masyarakat, lalu menyediakan sarana untuk memperoleh umpan balik dari anggota. Kemudian untuk komunikasi eksternal yaitu informasi yang benar dan wajar mengenai perusahaan, kesadaran mengenai peran perusahaan dalam tata kehidupan umumnya, lalu yang terakhir memotivasi untuk menyampaikan citra yang baik. Nah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian komunikasi, pengertian korporat, pengertian komunikasi korporat, ruang lingkup komunikasi korporat, dan juga fungsi dan tujuan komunikasi korporat, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan komunikasi korporat, yaitu untuk memegang peran penting dalam bagaimana sebuah perusahaan digambarkan di mata investor, karyawan, dan masyarakat umum. Dan yang terpenting, kegiatannya akan mempengaruhi citra positif perusahaan. Apakah bisa mempertahankan dan memperkuat ataupun tidak. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi komunikasi korporat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang ataupun yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.